Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Putri Harisma Amalia dengan NIM 2020-33138 kelas 3 JPGSD Universitas Muria Kudus akan menjawab soal UTS Keterampilan Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi 1. Kurangnya ketelitian dalam menulis, 2. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis, 3. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul adalah pada kata fotokopi. Kata fotokopi sering ditulis dengan menggunakan C, padahal yang benar adalah fotokopi menggunakan K. Kemudian kata apotik. Kata apotik yang benar adalah menggunakan E, jadi apotek. Kemudian kata praktek yang benar menggunakan I, jadi praktik. Kemudian kata servis yang benar adalah servis, menggunakan akhiran S tanpa menggunakan E. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Pada kutipan langsung tidak mengalami sebuah perubahan terhadap teks yang sudah dikutip, sedangkan pada kutipan tidak langsung adanya suatu perubahan yang sangat jelas yang terjadi pada kalimat teks yang telah dikutip. Pada kutipan langsung, apabila ada suatu bagian kata yang terdapat dari kutipan yang hendak dihapus atau dihilangkan, maka bisa dengan cara memakai titik 3 yang berspasi. Sedangkan pada kutipan tidak langsung dipaparkan dengan disesuaikan terlebih dahulu dengan pemaparan terhadap penulis dari sejumlah teori atau kalimat yang ingin dikutip. Pada kutipan langsung dapat menambahkan sumber kutipan dengan memakai sebuah sistem APA, MLA maupun sistem yang berlaku lainnya, sedangkan pada kutipan tidak langsung tidak terdapat nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh kutipan langsung menurut Boris Karloff dalam bukunya Argumentasi dan Narasi pada tahun 1983 di halaman 3, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembaca. Dapat diketahui pada contoh kutipan langsung ini, nama penulis diletakkan di awal kalimat yakni Boris Karloff, kemudian diikuti dengan tahun terbitnya buku pada tahun 1983, kemudian nomor halaman yakni nomor 3, kemudian diikuti dengan isi yang dikutip, yakni argumentasi adalah suatu bentuk retorika, dan seterusnya. Pada contoh kutipan tidak langsung, seperti yang dijabarkan oleh Boris Karloff pada tahun 1983 pada halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis bahwa mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Pada contoh kutipan tidak langsung ini, isi dari yang dikutip sudah diubah oleh penulis untuk menguatkan argumen dari si penulis tersebut. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah teks yang isinya pengalaman atau riwayat hidup seseorang dimulai dari dilahirkan sampai meninggal dan dituliskan oleh orang lain. Penulisan yang dituangkan dalam biografi bertujuan sebagai penjelas akan fakta perjalanan kehidupan seseorang dengan singkat, jelas, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Contoh dari biografi adalah tokoh terkenal J.K. Rowling dan Steve Jobs. J.K. Rowling merupakan salah satu novelis sukses asal Inggris. Novel hasil karyanya yang berjudul Harry Potter berhasil membuatnya menjadi salah satu wanita terkaya di dunia, dan seterusnya. Sedangkan bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku, meliputi pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, ukuran tinggi buku, dan ISBN. Contohnya, Ahadiyah Sabarti, Maidar G. Arsjad, dan Sakurta Haridwan pada tahun 2003 dengan judul buku Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia, kota terbit Jakarta, dan penerbit Erlangga. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut dengan durasi.
Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan suatu saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai maknanya adalah jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Kemudian penggunaan kata jam yang tepat untuk sehari-hari, misalnya setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Definisi tersebut menekankan bahwa pada intinya bahasa adalah ucapan, bukan tulisan yang menggabungkan antara bunyi dan makna. Tidak ada kaitan antara lambang, bunyi, dan makna. Itu yang dimaksud dengan arbitrer sebagai salah satu sifat bahasa. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa memiliki makna atau konsep, karena setiap lambang bunyi itu memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Makna dapat disimpulkan bahwa setiap suatu ujaran bahasa memiliki makna. Misalnya, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep atau makna sesuatu yang dipakai sebagai tempat duduk. Kata manusia atau human wajib disebut dalam definisi bahasa karena hanya manusia yang bisa berbahasa. Karena sifat arbitrernya, maka setiap kelompok masyarakat bisa membuat kata atau simbol sendiri sesuai kesepakatan mereka masing-masing. Itu pula sebabnya setiap kelompok masyarakat, suku, atau bangsa memiliki bahasa mereka sendiri, sehingga kehidupan ini menjadi demikian indah. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh penggunaan tanda tersebut. Kesalahan penulisan tanda koma sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan tanda koma setelah nama dan penulisan gelar. Contoh kesalahan: Muhammad Irwan SPD tanpa koma. Yang benar adalah Muhammad Irwan, SPD. Tidak menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Contoh kesalahannya: kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Kalimat yang benar adalah kalau hari ini hujan, saya tidak akan datang. Kemudian, tidak menggunakan tanda koma pada kata penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Kalimat yang benar adalah, oleh karena itu, wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian, kesalahan selanjutnya, tidak menggunakan tanda koma di tengah kalimat. Contoh kesalahan: ibu pergi ke pasar membeli beras, sayur, buah, garam, dan telur. Yang benar adalah ibu pergi ke pasar membeli beras, sayur, buah, garam, dan telur. Kemudian tidak menggunakan tanda koma sebagai pemisah partikel atau kata tertentu dengan kalimat intinya. Contoh kesalahannya: hati-hati, virus corona tetap bisa menyerang orang yang sudah vaksin. Kata yang sudah dibenarkan adalah hati-hati, virus corona tetap bisa menyerang orang yang sudah suntik vaksin. 7. Apa perbedaan makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam bentuk majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah. Adik membaca cerita pendek. Kemudian tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Kemudian tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarana S1, berbadan sehat, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabotan rumah tangga, 2, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian atau penjelasan atau penggambaran. Misalnya, A. Ketua, 2, Ahmad Wijaya. Sekretaris, Siti Aryani. Bendahara, 2, Aulia Arimbi.
Kemudian tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surat dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya, surah Al-Baqarah titik 2 ayat 2 sampai 5. Nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penyebab kesalahan penulisan huruf miring adalah 1. Kurangnya pemahaman. Tidak sedikit para penulis dalam penulisannya bukan tidak memperhatikan ejaannya, akan tetapi kurangnya pemahaman atau pengetahuan mengenai hal-hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang penulis tidak mengetahui bahasa asing tersebut apakah sudah menjadi bahasa serapan di bahasa Indonesia, sehingga penulis tersebut kebingungan bagaimana menuliskannya dalam bahasa Indonesia. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh kesalahan adalah Rafflesia arnoldi itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Kemudian pembenarannya adalah Rafflesia arnoldi itu bukan nama ilmiah dari bunga bangkai. Nah, kalimat pertama salah karena Rafflesia arnoldi tidak dicetak miring. Pada kalimat pembenaran, Rafflesia arnoldi dicetak miring karena merupakan bahasa asing. Kesalahan kedua adalah kesalahan penulisan. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seseorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Oleh karena itu, selain harus banyak memahami aturan penulisan dalam bahasa Indonesia, seorang penulis juga harus dituntut untuk teliti. Contoh, huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dibentuk dalam tulisan termasuk dalam pustaka atau judul. Contoh kesalahan adalah salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Darmono adalah Hujan Bulan Juni. Pembenaran kalimatnya adalah salah satu puisi yang populer karya Sapardi Djoko Darmono adalah Hujan Bulan Juni. Kalimat pertama salah karena judul puisi Hujan Bulan Juni tidak dicetak miring. Kemudian pembenarannya, judul puisi Hujan Bulan Juni sudah dicetak miring. Soal nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan pemakaian huruf vokal yang ditemukan pada karya tulis ilmiah adalah kesalahan huruf vokal e, a, e menjadi i dan o menjadi e. Contoh kalimat-kalimat yang mengandung beberapa kesalahan tersebut sebagai berikut. Gambaran yang konkret mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru akuntansi. Yang benar adalah gambaran yang konkret mengenai persepsi siswa terhadap kompetensi guru akuntansi. Kata konkret yang benar adalah menggunakan i, jadi konkret menggunakan i, bukan menggunakan i. Contoh selanjutnya adalah bahkan secara ekstrim dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Pembenaran bahkan secara ekstrim menggunakan e bukan menggunakan i, dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari hidup manusia. Contoh selanjutnya, pertanyaan nomor 14 mempunyai nilai R hitung kurang dari 0,195 sehingga dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut tidak valid. Pembenaran, pertanyaan nomor 14 mempunyai nilai R hitung kurang dari 0,195 sehingga dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut tidak valid. Kesalahan terdapat dari kata nomor menggunakan e, jadi yang benar adalah menggunakan o, nomor. Kesalahan pemakaian huruf konsonan yang ditemukan dalam karya tulis ilmiah adalah kesalahan huruf konsonan P menjadi B, Z menjadi J, J menjadi Y, P menjadi F, V menjadi P. Contoh kalimat-kalimat yang mengandung beberapa kesalahan huruf konsonan tersebut sebagai berikut. Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi keteladanan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pembenaran kalimat, kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kata yang salah adalah kata mantap. Kata mantap yang benar menggunakan P, bukan menggunakan B. Contoh selanjutnya, Kabupaten Kulon Progo beragama Katolik yaitu sebanyak 86 atau 86%, sedangkan sisanya beragama Islam yaitu sebanyak 14 orang atau 14%.
Pembenaran kalimat yang salah adalah Kabupaten Kulon Progo beragama Katolik, yaitu sebanyak 86 orang atau 86%, sedangkan sisanya beragama Islam, yaitu sebanyak 14 orang atau 14%. Kata yang salah di sini adalah penulisan kata Katolik. Kata Katolik yang benar ditulis menggunakan Katolik tanpa H. Kemudian, pembangunan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman dan tidak monopoli pemerintah. Kalimat pembenaran, pembangunan koperasi harus mampu menjawab tantangan zaman dan tidak monopoli pemerintah. Kata yang salah adalah kata zaman. Kata zaman yang benar adalah menggunakan Z, jadi zaman bukan zaman. Sekian dari jawaban UTS Keterampilan Bahasa Indonesia saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. And see you next video.